Pemirsa MNC News, olahraga bersepeda sudah semakin digemari oleh masyarakat. Ada yang menggunakan sepeda untuk menggantikan moda transportasi, tapi ada juga yang bersepeda untuk fokus rutin berolahraga. Nah, pemerintah pun sudah melindungi para pesepeda ini dengan membuatkan jalur khusus sepeda. Ditelantas Polda Metro Jaya juga mengingatkan agar para pengguna sepeda tetap tidak keluar jalur dari yang sudah dibuatkan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Jika ada yang tetap menggunakan jalur umum, maka akan diberikan sanksi denda. Lalu bagaimana tanggapan komunitas pesepeda terkait dengan sanksi denda ini? Yuk kita temui mereka. Halo Mas, Halo. Boleh berbincang-bincang sedikit ya? Boleh. Ini dengan Mas siapa dan dari komunitas apa nih? Aku dengan Egy dari MCC. Oke, udah berapa lama sih komunitas ini berjalan dan sejak kapan? Baru setahun kurang sih sebenarnya. Karena baru bentuk juga kan. Karena emang dari hobi nyalurin pengen sehat juga kan. Akhirnya kumpul, ya udah akhirnya terbentuklah si MCC ini gitu. Oke. Biasanya bersepeda tuh rutenya kemana aja nih? Biasanya sih paling kita kalau setiap hari keliling-keliling sini sih Dalkot Loop aja. Misalnya kalau pengen jauh kayak weekend gitu, paling kita ke Alam Sutra kayak gitu sih paling. Udah tahu belum sih tentang adanya aturan baru bagi para pesepeda nih? Terus setuju nggak sih dengan aturan-aturan tersebut? Sebenarnya udah tahu peraturannya karena udah diterapin juga ya. Cuman ya kita sebagai pesepeda ya kita saling toleransi lah, saling menghormati, saling menghargai antar pesepeda dengan si pengendara. Sebenarnya gitu aja sih, karena kan juga sekarang udah diterapin jam-jamnya kan. Jadi mungkin dari para road bike ya udah ada jamnya, enak. Setelah itu ya saling toleransi aja. Oke. Gitu. Terus selain itu kan ada dendanya juga nih bila ada yang melanggar. Nah, Mas sendiri udah tahu belum sih teknisnya itu seperti apa? Dan menurut Mas sendiri tanggapannya bagaimana nih dengan adanya denda tersebut? Soalnya kan mungkin beda ya. Kalau misalnya pengendara motor ataupun pengemudi mobil mereka punya SIM ataupun STNK. Nah, ini bagi para pesepeda sendiri menyikapi hal tersebut seperti apa? Sebenarnya kalau denda itu berat juga sih. Cuman ya ketika peraturan memang udah dibuat, ya kita mencoba untuk mematuhi lah sebisa mungkin. Kalaupun misalkan emang udah ada denda, karena kan peraturan udah dibuat, ya mau nggak mau. Karena ya mungkin udah dibuat peraturannya, ketika kita melanggar, ya kita siap terima risikonya. Gitu sih sebenarnya sih kalau menurut saya. Terakhir nih, ada nggak sih saran ataupun harapan bagi pemerintah daerah untuk para pesepeda nih? Kalau untuk saran dan harapan sih sebenarnya kita mematuhi aja nih peraturan yang udah dibuat. Ketika jam itu udah terbentuk, peraturan udah dibentuk, ketika udah selesai pun ya kita harus mematuhi lah peraturannya. Ya kita sebagai para sepeda ikutin aja prosedur yang udah ada. Ketika jam itu selesai ya udah kita balik lagi jalur sepeda. Kita saling menghormati, saling menghargai, dan yang paling penting saling toleransi sih, itu aja. Oke, terima kasih ya Mas atas waktunya. Nah pemirsa, itu tadi kita sudah dengar pendapat dari teman-teman komunitas sepeda, semoga bisa mewakili pesepeda lainnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya dengan aturan ini? Bagi pesepeda yang keluar jalur, bagaimanakah operasionalisasi dari penegakan hukum terhadap pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan? Ini kan baru pertama kali di Indonesia. Saya belum pernah ada jurisprudensi terkait dengan penindakan terhadap kendaraan tidak bermotor. Kemarin sudah pernah memang skuter listrik disita. Tapi skuter listrik itu masih ada penengnya, masih ada bisa tercatat. Ya. Nah, sepeda ini kan beragam jenisnya. Ya. Nah, oleh sebab itu maka tentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hal penegakan hukum, kami harus melaksanakan rapat teknis dengan instansi terkait di bidang penegakan hukum, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dengan pembina hukum di kepolisian, ada Bitkum, ada Divkum, Polri, dengan pembina fungsi di atas, ada Korlantas, gitu. Dengan Dinas Perhubungan, kita akan rapatkan bagaimana sih penertibannya, apa aturan yang mendasarinya. Kalau itu sudah dilaksanakan,
Misalnya ada penindakan, bagaimana prosesnya? Apa yang dijadikan sebagai barang bukti? Apakah sepedanya kita sita atau cukup KTP-nya si KTP-nya si orang tersebut atau bagaimana? Nah ini tentu, tapi yang harus digarisbawahi adalah bahwa tindakan represif penegakan hukum itu adalah the last option. The last option itu artinya adalah upaya terakhir dari pihak kepolisian. Nah, tataran kepolisian itu ada 3, ada preemptif, ada preventif, ada represif. Nah kami berupaya di tingkat preemptif dan preventif. Preemptif, kami memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman ini loh aturannya, ini loh tata cara beretikanya. Nah, upaya preventif, mulai dari tadi pagi kami melaksanakan patroli khusus untuk menertibkan, gitu. Kemudian kita kanalisasi, kita berikan kesempatan, kita beri ruang untuk para pengguna sepeda untuk berolahraga, baik itu sport, menggunakan lajur misalnya dari jam 5 sampai pukul 6.30. Jam 6.30 kemudian kami patroli. Kalau masih ada yang keluar dari jalur di atas jam 6.30, kami himbau, Bapak, Ibu-ibu pengguna sepeda, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Silakan Bapak Ibu kembali ke jalur sepeda yang sudah diatur, sudah disiapkan. Sehingga kemudian kenyamanan, keselamatan berlalu lintas itu tetap terjaga. Nggak ada yang sampai jam 7, Jalan Sudirman sudah macet, masih sepedahan ke tengah. Itulah kemudian ada yang friksi, ada yang mengacungkan jari, segala macam. Nah, ini yang kemudian polisi harus hadir untuk mengatur itu. Demi apa? Demi keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas di jalan. Aturannya sekarang aku setuju, karena kan istilahnya yang menggunakan jalan itu kan tidak hanya pesepeda saja, tetapi juga ada yang berkendaraan motor, ada yang mobil segala macam, ya kan. Cuman lebih ini aja, sama-sama saling menghargai pengguna jalan gitu. Jadi jangan sampai ada yang istilahnya ngomporin, misalkan kayak kita lagi sepedaan diteriak-teriakin padahal mungkin kita sudah pakai jalur kiri, ataupun mungkin yang lagi sepedaan pun juga meskipun rame-rame pun juga ya dia harus lihat juga keadaan di sekeliling juga gitu. Sama-sama saling menghormati aja sih intinya. Kalau untuk aturan tentang pesepeda sih sebenarnya setuju-setuju aja, karena kan kita juga memakai jalan umum ya. Ya harus ada aturannya gitu loh. Nggak sampai sembarangan, kan jalanan juga milik bersama. Kalau yang terakhir saya dengar itu dibatasin ya jamnya ya, Senin sampai Jumat. Jam untuk sepeda jam 5 sampai setengah 7 gitu ya. Selebih itu masuk jalur sepeda. Itu saya setuju sih, karena emang setiap kita sepedaan paling lama ya sejam lebih dikit. Jadi sampai setengah 7 itu udah cukup sih. Sanksi denda sih enggak lah ya, pokoknya intinya supaya kita sama-sama enak aja. Jadi nggak ada yang namanya haters bersepeda, atau ya sama-sama supaya menimbulkan rasa nyaman aja dalam berkendara gitu kan. Kalau untuk denda, kemarin sih sempat lihat-lihat dari beberapa berita juga, itu sih udah pas ya kayaknya. Maksudnya memberikan efek, ya udah kalau udah salah ya ini loh hukumannya seperti ini, entah itu denda atau kemarin sempat ada omongan sepedanya disita atau ditahan dulu. Ya cukup masuk akal sih, karena kan kita juga ngelanggar. Kalau misalnya ngelanggar ya harus ada timbal baliknya lah. Kalau peraturannya sudah jelas di awal, saya terima sih kalau emang saya melanggar gitu ya. Cuman kalau memang saya memang belum tahu sih peraturan jelasnya seperti apa gitu. Kebijakan bagi para pesepeda sih sebenarnya udah cukup ya. Kita diberikan waktu 1,5 jam itu sebenarnya sudah bagus sih, dari jam 5 sampai dengan jam setengah 7. Tapi kalau misalkan sampai jam 7 juga lebih bagus ya Pi ya. Ya gitu aja sih. Intinya sih kita yang penting sebenarnya pagi sih yang enak. Kalau saran sih paling kemarin kan udah dikasih
waktu juga tuh dari jam 5 pagi sampai setengah 7 itu sih udah cukup banget, kita udah terima kasih banget dikasih waktu untuk latihan gitu loh. Mungkin itu aja. Jadi menurut saya pemerintah cukup memperhatikan jenis-jenis sepeda yang memang nggak bisa dikendarai di jalur sepeda gitu ya, karena kita banyak orang gitu ya. Kalau di jalur sepeda emang kurang aman sih sebenarnya, karena kan dia lebih sempit gitu. Akhirnya kita diberi kesempatan sampai jam setengah 7 untuk bisa di luar jalur sepeda. Menurut saya itu sudah solutif sih. Meskipun masih ada PR terkait dengan teknis penindakan, tapi kita semua berharap agar segera terbentuk prosedur yang jelas. Keep healthy and safety on the road. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Sugi Cahyadi, Andrian, iNews melaporkan.